klimaks membekap Marikono sampai dia tuh tidak bisa bernafas lagi, lemas dan akhirnya meninggal. Dan saat dia meninggal, sadisnya dia malah melakukan pelecehan seksual kepada mayat Marikono dengan melakukan menyetubuhi mayatnya Marikono. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku, Eka Rahmaliza. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita kriminal. Kasus ini menceritakan seorang pembunuh yang sangat kejam yang berasal dari negara Jepang, yaitu Tsutomu Miyazaki. Untuk kalian para pecinta kisah kriminal, pasti kalian sudah pernah tahu kan kalau Tsutomu Miyazaki ini dijuluki pembunuh otaku atau pembunuh gadis kecil. Dan bukan hanya itu saja, dia juga dijuluki seorang kanibal, pemerkosa, dan nekrofilia yang tega menculik dan membunuh 4 korban gadis-gadis mudanya. Kejahatan itu dimulai pada bulan Agustus tahun 1988 sampai bulan Juni tahun 1989, yang akhirnya dia pun ditangkap di Tokyo saat ia tuh dipergoki oleh seorang ayah. Ketika itu ia sedang memfoto anaknya tanpa busana. Meskipun para psikiater memberitahukan bahwa Miyazaki itu mengalami gangguan jiwa dalam dirinya, tetapi para hakim tetap memutuskan bahwa ia tuh harus dihukum mati dengan cara digantung. Dan akhir eksekusi kematian itu dengan cara digantung dilakukan pada tahun 2008. Oke guys, sebelum aku masuk dalam kronologi kejadiannya, aku mau cerita dulu nih sedikit latar belakang dari Tsutomu Miyazaki ini. Kenapa dia bisa senekat dan segila nih? Langsung aja, let's go! Tsutomu Miyazaki lahir secara prematur pada tanggal 21 Agustus tahun 1988. Ia lahir dengan mengalami cacat fisik, di mana pergelangan tangannya ini menyatu dengan sendinya, jadi tidak bisa menekuk seperti ini. Dan hal inilah yang menyebabkan dia itu dibully oleh teman-teman yang ada di lingkungan rumahnya maupun di lingkungan sekolahnya. Dari pembulian ini juga dia tuh menjadi sosok orang yang sangat pendiam, sangat pemalu. Dia sering mengurung dirinya berjam-jam di kamar. Tapi dia tuh ketika mengurung dirinya, dia sering banget menggambar komik tuh. Kayak menggambar komik-komik, gambar tokoh-tokoh seperti itu. Tetapi meskipun dia itu orang yang pemalu, pendiam, susah bergaul dengan orang-orang sekitar, tetapi ternyata dia itu merupakan sosok yang cerdas gitu. Ketika dia SD, SMP, dan SMA, dia masuk ke peringkat 10 besar. Tapi ketika dia mau masuk ke universitas, ada masalah nih, yaitu nilainya itu anjlok. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam Universitas Meiji, di mana universitas itu adalah universitas impian dari orang tuanya si Miyazaki. Dia tuh terpaksa masuk ke dalam junior school dan dia belajar teknisi fotografi. Tapi dari hal itu dia menjadi mulai nakal. Dia sering memfoto ataupun merekam video pakaian dalam teman-teman ceweknya ada di sana. Udah gak bener tuh guys. Menurut Miyazaki, keluarganya dia tuh mengabaikan dirinya. Dia sering dikucilkan, tidak dipedulikan. Bahkan kakaknya dia pun juga membenci dirinya. Ketika dia tuh mau cerita ke orang tuanya masalah pembulian kepada dirinya, tapi dia tuh gak pernah didengerin sama keluarganya, gak pernah didengerin sama orang tuanya maupun kakaknya. Dia tuh selalu diabaikan, kayak ya udahlah ya, gak dipedulin gitu, bodo amatin sama keluarganya. Nah bedanya sama kakaknya, ketika kakaknya cerita didengerin tuh sama orang tuanya, dikasih nasihat, dimotivasi. Tapi kalau si Miyazaki tuh beda banget, dia tuh gak pernah dipedulikan sama keluarganya. Hingga akhirnya dia tuh merasa depresi dan ingin memutuskan bunuh diri. Tapi untungnya masih ada satu keluarga dia yang sangat baik hati, yang sangat peduli sama dia, yaitu adalah kakeknya Miyazaki. Kakeknya ini tuh menurut Miyazaki adalah seseorang yang sangat perhatian, sangat pengertian, dan sangat peduli sama dia. Akhirnya dia pindahlah dari rumah orang tuanya, pindah ke rumah kakeknya. Dia tinggal bersama dengan kakeknya. Ketika dia cerita dengan kakeknya, didengarkan, diberikan motivasi. Pokoknya dia tuh benar-benar bahagia ketika bersama kakeknya. Nah waktu itu dia mau masuk ke dalam universitas, tetapi sikapnya si Miyazaki ini tuh udah mulai aneh, udah gak patut buat dicontoh. Jadi dia itu sering banget mengurung dirinya berjam-jam, berhari-hari di kamar. Pokoknya dia keluar ketika mau makan aja. Dan ternyata saat itu dia sedang mengoleksi banyak film porno maupun
Miyazaki ini tuh sering banget menonton film porno anak. Setelah berapa tahun kemudian, tepat pada tahun 1988, kakeknya Miyazaki ini yang sangat dia cintai, dia sayangi, yang sangat perhatian dan peduli sama dia, ternyata meninggal dunia. Dan itu merupakan mimpi yang sangat buruk bagi Miyazaki. Dia harus kehilangan orang yang sangat dia sayangi. Dan saking dia menyayangi kakeknya, pokoknya mau mendekatkan diri dengan kakeknya, dia itu sampai memakan abu kremasi dari kakeknya itu. Karena dia berpikir kalau dia memakan abu kremasinya, dia bisa lebih dekat lagi dengan kakeknya meskipun kakeknya udah gak ada. Dia harus pulang lagi ke rumahnya. Tapi saat dia pulang ke rumah, dia mengintip adiknya sedang mandi. Dan saat itu adiknya memergoki dia kalau dia tuh lagi ngintip adiknya lagi mandi. Lalu adiknya langsung mengadu kepada ibunya. Ibunya langsung marah kepada Miyazaki. Dan dikira itu ya Miyazaki bakalan takut gitu sama ibunya. Tapi ternyata dia itu malah marah balik kepada ibunya. Dia nyerang ibunya. Dia gak terima kalau dia itu dimarahin. Mungkin menurut dia itu benar gitu. Dia gak apa-apa mengintip adiknya sedang mandi gitu kan. Akhirnya dia tuh keluar lagi lah dari rumah itu. Setelah itu dia balik lagi ke apartemen milik dia. Dia nyewa apartemen di sana. Nah dia itu harus menghidupi kebutuhannya dengan cara ya dia bekerja shift lah. Dia bekerja shift. Saat dia kerja tuh dia baik-baik aja. Dia sopan sama teman-temannya. Dia ramah. Dia gak pernah ada masalah di dalam kantornya maupun di lingkungan-lingkungan sekitarnya. Tapi ketika dia tuh udah gak kerja, lagi libur gitu, nah inilah dia tuh jadi beraksi gitu. Dia berburu anak-anak. Dia memilih anak-anak yang mana yang akan dia culik dan dia bunuh. Bahkan ketika dia sudah membunuh anak-anak itu, dia menulis surat apa aja yang telah dia lakukan kepada anak tersebut. Dan dia tuh kirimkan surat itu kepada keluarga korban. Dan udah dikirimkan, dan dia langsung menelepon keluarga korban. Dia telepon sampai diangkat, terus telepon terus. Kalau nggak diangkat, dia tetap terus telepon. Tapi ketika udah diangkat, dia malah diem aja. Dia cuma nafas doang, kayak gitu doang. Dan dia nggak mau ngomong sedikit satu patah kata pun. Dan setelah itu dia tutup. Dan pembunuhan pertama dia itu dilakukan pada tanggal 22 Agustus tahun 1988, satu hari setelah itu berulang tahun pada usia ke-26 tahun. Jadi pada saat itu dia melihat anak kecil sedang main di taman bersama teman-temannya. Ia adalah Marikono yang masih berusia 4 tahun. Jadi ketika si Marikono ini sudah tidak lagi bersama temannya, dia langsung menyamperin Marikono. Dan dia tuh langsung memberitahukan bahwa dek, aku ini teman bapakmu, aku disuruh bapakmu untuk menjemput kamu, ayo kita pulang gitu. Si Marikono percaya. Akhirnya dia langsung masukin ke dalam mobil. Dia langsung menculik Marikono ini. Dia langsung membawa Marikono ke arah barat Tokyo. Dan dia langsung memarkir mobilnya itu di daerah dekat jembatan perhutanan. Dan saat itu dia turun bersama Marikono. Dan dia mengobrol tuh bersama Marikono sekitar 30 menitan. Dan setelah itu dia langsung membekap Marikono sampai dia tuh tidak bisa bernafas lagi, lemas, dan akhirnya meninggal. Dan saat dia meninggal, sadisnya dia malah melakukan pelecehan seksual kepada mayat Marikono dengan melakukan ditubuhi mayatnya Marikono. Lalu dia membawa mayatnya Marikono ini ke bukit di atas rumahnya. Lalu dia simpan mayatnya, dia copotin semua baju-bajunya si Marikono. Terus dibawa bajunya, dia langsung masukin lagi ke dalam apartemennya si Miyazaki. Dia diemin mayatnya Marikono di atas bukit itu sampai berhari-hari, sampai membusuk. Dan setelah itu dia malah balik lagi ke arah bukit tadi. Hadisnya lagi, dia itu melepaskan tangan dan kakinya si mayat Marikono. Dia motong-motong tangannya dan kakinya si Marikono. Dan dia ngebawa tuh si tangan dan kakinya itu ke dalam apartemennya. Dia masukin ke dalam lemarinya lagi. Setelah dia masukin ke lemarinya, dia tunggu lagi sampai berbusuk-busuk banget. Setelah itu apa yang terjadi? Dia malah membuka lagi lemarinya. Dia ngambil lagi tangan dan kakinya si Marikono. Terus mohon maaf, dia malah melepaskan antara kulit dan tulang. Dia lepasin dan dia rebus tulangnya. Lalu dia giling tulangnya sampai menjadi bubuk. Wah, udah gila itu orang. Lebih gilanya lagi, bubuk yang tadi itu dia mau kasih ke keluarga korban, keluarganya si Marikono. Setelah jadi bubuk, dia langsung masukin ke dalam kaleng botol. Lalu dia masukin juga giginya
foto-foto pakaiannya Marikono, dan dia menulis surat untuk keluarga korban. Surat itu memberitahukan apa yang telah dia lakukan kepada si Marikono. Isinya adalah, mari dikremasi, tulang, selidiki, buktikan. Lah udah gila pokoknya tuh orang. Nah akhirnya keluarga korban tuh shock ketika menerima paket isinya kayak gitu, dan dia langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi, dan polisi langsung mencari nih siapa pelaku dari kejadian ini. Nah saat si Miyazaki itu menjadi pencarian polisi, menjadi buronan polisi, tetapi Miyazaki itu nggak takut. Dia malah mencari lagi korban keduanya tepat pada tanggal 3 Oktober tahun 1988. Jadi sama aksinya seperti yang dulu, dia menyetir mobil sendirian. Dia melihat di pedesaan tuh ada sosok anak kecil yang lagi pulang sendirian. Namanya Masami Yoshizawa, masih berusia 7 tahun. Lalu dia bilang tuh kepada si Masami, ayo deh ikut om aja, kita pulang, aku anterin kamu. Kasihan kalau pulang sendiri nanti kamu diculik. Dia bilang gitu. Akhirnya udah tuh dibawalah si Masami itu ke dalam mobil. Lalu dia sama seperti korbannya dulu, si Masami Yoshizawa juga dibawa ke arah jembatan yang perhutanan seperti itu. Dan saat itu dia langsung dibekap dan langsung dibunuh. Dan setelah itu sama seperti korban sebelumnya, dia langsung dilakukan lagi pelecehan seksual dengan cara menyetubuhi mayat si Masami Yoshizawa tadi. Dan tapi hal gila yang dilakukan kepada Marikono tidak dilakukan lagi ke Masami. Jadi dia tidak membawa mayat Masami itu ke arah bukit yang dekat rumahnya, tapi dia biarkan saja mayatnya itu ada di daerah jembatan dekat perhutanan. Lalu dicopotin semua baju-baju Masami, dia bawa bajunya, dan dia simpan lagi bajunya ke dalam lemari apartemennya. Terus udah gitu, dia juga tidak melakukan hal gila seperti yang dulu. Dia tidak merebus tulang, dia tidak mengirimkan surat gila kepada keluarga yang korban. Setelah 2 bulan kemudian, dia itu langsung lagi dapat korban ketiganya yang bernama Erika Namba, yang masih berusia 4 tahun. Jadi saat itu sama seperti Masami, Erika itu lagi jalan pulang ke rumahnya, dan dia langsung menyamperi si Erika. Dia bilang, ayo deh ikut pulang aja sama aku anterin kamu, takut kamu diculik, kayak gitu terus kan omongan dia. Dan saat itu Erika langsung masuk ke dalam mobil Miyazaki, dia udah culik. Lalu si Miyazaki ini membawa si Erika itu ke sebuah lahan parkir yang bernama Nagorise Itama. Udah gitu, udah sampai di sana, Miyazaki ini memaksa si Erika itu untuk melepaskan semua bajunya si Erika. Dan akhirnya dia udah melepaskan, dia langsung memfoto badannya si Erika tadi. Setelah itu dia langsung membekap Erika, membekap sampai dia itu nggak bisa nafas lagi, lemas, dan akhirnya meninggal. Setelah si Erika itu meninggal, lalu diikatlah tangan dan kakinya si Erika. Setelah itu dibungkus mayatnya dengan spray dan dimasukkanlah mayat itu ke dalam bagasi mobil si Miyazaki. Dan dia langsung ngebawa si mayatnya itu ke dalam sebuah perhutanan, tapi beda dengan perhutanan sebelumnya. Jadi dia diemin aja tuh mayatnya sama baju-bajunya si Erika. Dan setelah itu dia mengirimkan lagi kartu pos gila kepada keluarga korban si Erika Namba. Jadi dia mengumpulkan kata-kata yang pernah dia dilakukan sebelumnya kepada Erika, yaitu dengan kata-katanya, Erika dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, kematian. Keluarga Erika pun shock ketika mendapatkan kartu pos tersebut, dan dia langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi. Dia adukan semuanya, dan polisi pun langsung heran dan kaget gitu ketika dia mengetahui kejadian ini sama dengan kejadian 4 bulan yang lalu saat dia tuh mendapatkan kejadian saat si Marikono itu dibunuh juga dengan hal yang sama. Dan akhirnya para polisi pun beranggapan kuat bahwa dia yakin pelaku dari kejadian itu hanya satu saja. Dan akhirnya udah tuh mulai gencar lah dia mencari pelaku dari kejadian pembunuhan ini. Lalu masyarakat juga pada takut anaknya terjadi seperti itu. Tapi karena si Miyazaki ini terlalu mainnya bersih, jadi dia tuh nggak ketahuan. Berbulan-bulan dicari sama polisi nggak ketahuan juga. Sampai akhirnya dia pun mendapatkan korban keempatnya, yaitu Ayako Nomoto yang masih berusia 5 tahun. Jadi saat itu dia melihat Ayako itu sedang main di taman sendirian. Lalu dia samperin lah si Ayako, dan dia langsung bilang kepada si Ayako, "Dek, boleh aku foto nggak?" Terus dia bilang boleh, dan akhirnya difoto lah si Ayako itu. Dan akhirnya dia bujuk si Ayako untuk bisa pergi bareng dirinya. Ayako maulah gitu. Dia langsung membawa si Ayako
lemas, gak nafas, dan meninggal. Dia langsung bungkus lagi mayatnya si ayahku itu, dia masukin ke dalam bagasi, terus dia bawa mayatnya ayahku itu ke dalam apartemennya. Selama 2 hari dia diamkan mayat ayahku itu di dalam apartemen sampai dia membusuk. Dan selama 2 hari itu pula dia melakukan pelecehan seksual dengan cara menyetubuhi mayatnya ayahku. Gila itu orang. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi dia ternyata belum puas melakukan hal itu. Dia langsung memfoto lagi mayatnya si ayahku dengan berbagai posisi. Dia juga merekam mayatnya si ayahku itu pokoknya dengan berbagai posisi. Dan setelah itu dia diamkan sampai benar-benar membusuk mayatnya. Dia melakukan hal yang sangat kejam, yaitu dia memotong semua bagian tubuhnya si ayahku. Terus saat dia udah memotong bagiannya, batang tubuhnya si ayahku itu dia pindahkan ke dalam kuburan, dan kepalanya ayahku ini dipindahkan ke bukit. Gila ya tuh orang. Nah, lebih gilanya lagi, jadi waktu itu inget kan tangannya si Marikono, pokoknya yang tangan-tangan yang lain itu ada di dalam apartemennya si Miyazaki. Jadi si tangannya itu ternyata sebelum dia potong-potong, dia tuh minum darah si tangannya itu sama kakinya itu diminum sama dia, dan setelah itu dimakannya. Udah gila itu orang emang. Udah nih, setelah itu dia ngedengar ada kabar dari 2 aduan keluarga korban. Jadi yang si Marikono itu sama si Erika Namba, dan dia tuh takut nih kalau misalnya si batang tubuh si ayahku sama si palanya si ayahku tuh ketahuan. Jadi akhirnya dia mengambil lagi batang tubuh si ayahku yang ada di kuburan. Dia juga ngambil kepalanya si ayahku yang ada di bukit, langsung simpen lagi ke dalam lemari apartemennya. Udah tuh dia diemin aja sampai ngebusuk. Tidak lama setelah itu Miyazaki pun kembali memburu anak-anak. Dia mendapatkan korban kelimanya. Jadi saat itu sama seperti kejadian sebelumnya, tepatnya pada tanggal 23 Juni tahun 1989, dia melihat adanya adik kakak yang ada di taman sedang main bersama, dan dia tuh mau memisahkan nih antara si adik sama si kakak. Dia berusaha menjauhi si kakaknya dari adiknya, dan akhirnya dia pun mendekati si adiknya ini. Dia ajak ngobrol adiknya, dan akhirnya tuh adiknya masih di taman ya. Dia memaksa adiknya itu untuk membuka bajunya, dan ketika dia membuka bajunya, dia memfoto. Ketika Miyazaki itu sedang memfoto anaknya tanpa busana, nah si ayahnya itu sedang memergokinya. Dia langsung lah dihajar sama ayahnya, pokoknya berantem lah. Miyazaki itu berhasil melarikan diri. Dia lari terus dikejar sama ayahnya. Ada polisi tuh di jalan, polisi di jalan. Terus pas si Miyazaki itu mau masuk ke dalam mobilnya lagi diparkir, akhirnya ketangkep duluan sama si polisinya. Setelah ketangkep, tapi disitu belum ketahuan kalau dia tuh penyebab kejadian pembunuhan sebelum-sebelumnya. Apartemen dia tuh langsung diperiksa sama kepolisian, dan para kepolisian tuh kaget banget ketika melihat banyaknya ratusan bahkan ribuan, yaitu sekitar 5.700 video porno yang ada dalam apartemennya. Bahkan di sana tuh banyak banget video porno anak-anak, dan ada banyak juga foto dan rekaman korban-korban pembunuhannya. Saat dia tuh diperiksa oleh kepolisian, dan dia tuh ngejawab semua pertanyaan itu dengan tenang gitu. Dia nggak ngerasa bersalah, dia ngerasa sombong dan angkuh. Dia bilang, ini kepuasan buat aku, kayak gitu. Dan akhirnya setelah dia tuh ditangkap, dan berita tuh ada di mana-mana, media menjuluki dia itu sebagai pembunuh otaku atau pembunuh anak-anak, dan pembunuhannya juga mengakibatkan kepanikan moral terhadap anak-anak yang ada di negara Jepang itu. Mereka tuh beranggapan bahwa video-video yang ditemukan oleh polisian itu adalah penyebab dari Miyazaki menjadi seorang psikopat. Dan di dalam surat kabar seperti majalah itu juga menyebutkan bahwa penyebab dia melakukan pembunuhan itu ya karena dia tuh sering menonton film-film porno. Jadi dia tuh terbuai fantasi-fantasi di dalam film-film itu. Dia tuh kayak rusak gitu otaknya karena sering menonton film-film seperti itu. Dan hal itu terjadi karena adanya pengasuhan yang terabaikan dari keluarganya. Dan setelah si Miyazaki ini tertangkap
tertangkap, terus keluarga korban tahu kalau pelaku pembunuhan anak itu sudah tertangkap. Keluarga korban itu juga pingsan karena mereka tuh shock. Dan pada saat itu adalah hal yang sangat memalukan di negara Jepang. Dan pada tanggal 30 Juli tahun 1990, dan inilah dia tuh halu. Dia memberitahukan hal itu kepada polisi bahwa yang menyuruh dia itu adalah Redman. Komik itu yang dulu dia sering menggambar itu kan. Dulu kan dia sering menggambar tuh di kamarnya. Dan itu kata dia yang menyuruh aku menjadi pembunuh adalah si Redman itu. Ketika lagi di persidangan, ketika ada penjelasan dari jaksa maupun hakim maupun pengacara, nah si Miyazaki itu malah menggambar gitu komik yang dia sukain tadi, komik yang dia haluin itu Redman. Dan pada saat itu keluarga Miyazaki pun tidak mau membela si Miyazaki itu, khususnya ayahnya yang emang merupakan orang yang cukup kaya gitu. Ayah itu menolak untuk membayar pembela. Akhirnya banyak banget cemoohan, berita-berita yang menjelekkan keluarganya Miyazaki, dan ayahnya pun depresi. Dan akhirnya pada tahun 1994 ayahnya Miyazaki itu bunuh diri. Dan memang persidangan si Miyazaki ini memang cukup sangat lama, membutuhkan waktu sekitar 7 tahun, dan hukum itu hanya berfokus kepada kondisi mental Miyazaki saja. Pada saat itu hukum Jepang tuh mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai gangguan jiwa atau gangguan mental dalam dirinya itu nggak bisa dihukum, dan orang-orang yang lemah mempunyai tekanan itu juga harus mendapatkan pengurangan hukuman. Akhirnya pengadilan menunjuk ada 3 tim psikiater yang ahli dalam menangani Miyazaki itu. Dia teliti Miyazaki kenapa bisa seperti ini, dan ternyata hasilnya tuh berbeda-beda. Dua mengatakan bahwa Miyazaki itu adalah orang yang lemah, tetapi satu psikiater mengatakan bahwa Miyazaki ini terkena penyakit skizofrenia, di mana dia tuh mempunyai gangguan kepribadian. Meskipun dia terkena penyakit gangguan kepribadian, tapi ternyata dia itu bisa menangani konsekuensi atau tanggung jawab dari perbuatan dia. Akhirnya pengadilan pun memberikan kesimpulan bahwa Sutomo Miyazaki ini sangat sadar atas konsekuensi yang terjadi atas tindakan kejahatan dia itu, dan dia akhirnya dihukum mati dengan cara digantung. Pun dihukum mati pada tanggal 14 April tahun 1997. Dan pada saat itu Sutomo Miyazaki pun melakukan banding, dan alhamdulillahnya ditolak. Tetapi Mahkamah Agung tetap memutuskan bahwa Sutomo Miyazaki itu harus dihukum mati pada tanggal 17 Januari tahun 2006. Akhirnya Menteri Kehakiman Kunio Hatoyama memutuskan menandatangani surat kematian dari si Sutomo Miyazaki setelah dia tuh digantung pada tanggal 17 Juni tahun 2008. Jadi gitu guys, kisahnya Sutomo Miyazaki. Dari kisah ini ada pesan yang sangat banyak yang mau aku sampaikan ke kalian. Kalian yang udah jadi ibu atau yang udah jadi kakak, kalian tolong awasi anak kalian dan adik kalian. Jangan sampai dia tuh berani menonton film porno, karena bibit-bibit dari orang jahat atau pembunuh atau psikopat itu semuanya dari film-film porno itu. Karena film porno juga dapat mengakibatkan rusaknya otak kita. Dan satu hal lagi, pesan untuk kalian, jika kalian mempunyai anak maupun adik gitu, tolong awasi mereka. Jangan sampai mereka tuh pulang sendirian, jangan sampai mereka tuh main sendirian. Karena banyak orang jahat di luar sana yang memang mau merusak anak kalian. Dan satu hal lagi, pesan untuk kalian yang punya anak atau punya adik, tolong awasi mereka ketika lagi di luar rumah, ketika lagi main bersama temannya, atau ketika lagi mau pulang ke rumah. Pokoknya jangan sampai dia sendirian, karena zaman sekarang ini banyak orang yang jahat, banyak yang melakukan berbagai cara agar dia mendapatkan uang. Pokoknya jaga mereka dan sayangi mereka. Oke guys, cukup sekian dari video kali ini. Jangan lupa like, komen apa aja yang mau aku bahas selanjutnya, dan jangan lupa subscribe untuk dukung video aku untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih guys. Wassalamualaikum. Dadah.